Selamat malam teman-teman pendengar setia Malam Gelap. Kali ini gue JJ akan bercerita tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Sesuatu yang terjadi saat gue mendaki salah satu gunung tertinggi di Indonesia gitu. Gue tahu biasanya gue mengundang narasumber untuk bercerita, tapi pada malam hari ini gue ingin kalian mendengarkan kisah gue sendiri. Sebuah pengalaman yang sampai sekarang gue sendiri pun belum bisa menjelaskan dengan logika. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika gue dan beberapa teman memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing. Kami berangkat dengan semangat, membawa perbekalan lengkap dan bersiap untuk menikmati keindahan alam gitu. Namun siapa yang tahu bahwa perjalanan kami akan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kami mulai mendaki di sore hari dengan tujuan untuk tiba di pos pendakian atas itu sebelum malam tiba gitu ya teman-teman. Udaranya itu semakin dingin, kabut mulai turun dan kami pun semakin dekat dengan puncak. Tapi malam itu terasa aneh, kabut yang turun begitu tebal, lebih tebal dari biasanya. Seperti menyelimuti segala sesuatu gitu teman-teman. Yang menyelimuti apa gitu ya? Kayak awan hitam gitu teman-teman ya. Jadi seolah-olah itu kami masuk ke dalam dunia lain. Setelah beberapa jam mendaki, kami akhirnya tiba di sebuah tempat peristirahatan yang kecil di tengah-tengah jalur. Dan ini adalah tempat yang sudah sering gue dengar, tempat biasa para pendaki berhenti sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun malam itu suasananya berbeda teman-teman. Tidak ada suara burung malam, tidak ada angin yang berhembus, semua terasa hening, sangat mencekam ya teman-teman ya. Salah satu teman saya itu yang bernama Ray gitu teman-teman, dia berkata bahwa dia merasa ada yang aneh gitu di tempat ini gitu katanya. Di sana di pos itu kami memutuskan untuk beristirahat sejenak ya teman-teman. Semua berjalan seperti biasa sampai salah satu teman gua itu yang bernama Elina gitu. Dia mendengar suara langkah kaki di luar tenda gitu teman-teman. Gua ingat betul bagaimana Elina ini tampak gelisah berdiri dan mencoba mendengarkan, wah apa itu ya katanya. Terus dia sangat kaget gitu, dia terus-terusan mendengarkan suara itu teman-teman. Dia bingung, tidak ada pendaki lain yang seharusnya berada di sekitar kami gitu teman-teman. Gue bilang begini kepada Elina, mungkin suara angin aja itu ya, jangan cemas ya. Di sini kan ada gua juga nih, ada Siri juga, gue bilang gitu. Terus suara langkah kaki itu seperti masih ada gitu ternyanyi di telinga gitu, teman-teman di luar tenda kami gitu. Kami semuanya terdiam, dan saat kami keluar dari tenda itu untuk memeriksa atau memastikannya itu siapa sih yang lagi di luar gitu, tidak ada apa-apa, hanya kabut tebal itu yang ada di sekeliling kita itu teman-teman. Namun malam itu kami mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi gitu teman-teman. Setelah beberapa saat, gua dan beberapa teman gua mulai merasakan pusing seperti ada yang mengawasi kami dari dalam kabut gitu teman-teman, dalam kabut hitam yang tadi. Kami kembali ke dalam tenda karena takut melihat itu semuanya, mencoba untuk tidur gitu teman-teman, berharap semuanya akan baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba gue terbangun karena suara berbisik dari arah luar tenda terdengar sangat jelas di telinga gue gitu tentunya. Dan orang itu seperti membisikkan kayak gini, dia manggil-manggil gue gitu, katanya dia manggil kayak gitu teman-teman. Terus dia habis manggil-manggil itu gue tetap lanjutin tidur gitu loh. Kaget ya kan, tiba-tiba ada suara bunyi begitu. Terus gue memberanikan diri untuk memanggil teman gue, tapi saat itu gak ada yang nyautin karena mereka itu lagi tidur ya.
Dengan lelapnya gue coba goyang-goyangkan si Regi ini yang tidur dekat gue. Yang gue goyang-goyang gitu ya. Riri, bangun lu. Dia gak bangun-bangun gitu teman-teman. Suara itu semakin terdengar ke telinga gue. Katanya kayak begitu. Gue kaget dong dan gemeter gitu. Dan gini teman-teman, kita itu mendaki itu ada 4 orang ya. 4 orang, ada gua, si Regi, terus si El dan Tara gitu. Kita ada 4 orang tuh. Jadi tentunya kita buka 2 tenda ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ketika gua menoleh lagi nih keluar nih, bayangan itu mulai bergerak teman-teman, perlahan-lahan. Sosok itu mulai mendekat dan gue merasa jantung gue hampir copot gitu teman-teman, kaget gitu. Waduh, ini jantung copot gitu rasanya. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya gelap seperti hitam pekat yang menelan cahaya di sekitaran kita gitu teman-teman. Gue tidak bisa bergerak, tubuh gue merasakan kaku dan dalam hati gue berkata begini, ya hanya bisa pasrah dan berdoa gitu ya teman-teman. Wah, takut kali sih kalau ingat kejadian itu. Semuanya badan gue sekarang itu kalau kembali lagi menceritakan itu merinding lagi teman-teman. Pas gue merasakan ketakutan itu, gue pas berdoa nih, tiba-tiba si Regi bangun nih. Anjir nih orang, dari tadi gue bangunin gak bangun-bangun, sekarang baru bangun dia. Anjir gue bilang gitu. Terus dia nanya, kenapa sih wajah lu kayak pucat gitu, lu gemetar gitu kelihatannya. Anjir masih nanya nih orang, gue gituin, bangsa lu, gak gitu dalam hati gue. Tapi gue gak keluarin, soalnya kan gak boleh di gunung kita bilang kayak gitu. Gak ada apa-apa, gue jawab dia kayak gitu. Ya udah, ngapain lu kaget kayak gitu, lanjut aja tidurnya, banyak-banyak berdoa aja kata dia. Sama kali ya man, gak bilang gitu ya. Malam telah berlalu, kami udah terbangun pagi-pagi. Gue udah siap-siap juga, si Regi juga, dan si El sama si Tara juga udah siap-siap nih. Mereka udah masak gitu ya. Terus kita makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan gitu teman-teman. Jadi kita selesai packing semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Ya udah, habis itu selesai kita udah nyampe ke atas, balik lagi ke bawah. Pas kita balik ke bawah itu pas di atas itu kita nyampenya jam 1 siang ya. Terus pas balik nyampe di bawah itu sekitaran jam 6 sore ya teman-teman ya. Jadi perjalanan ke bawah itu aman-aman aja sih teman-teman. Jadi semenjak malam itu gue berpikir, wah gue gak akan naik gunung lagi gitu teman-teman. Udahlah, capek banget gue sama suara-suara kayak gitu. Tapi pada akhirnya 6 bulan setelah kejadian itu kita berangkat lagi tuh ke gunung gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran mau dengar cerita gue selanjutnya, jangan lupa follow, subscribe, dan like-nya teman-teman. Nanti gue lanjutin setelah teman-teman semuanya udah subscribe gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, itu aja sih cerita dari gue gitu. Terima kasih. Bye bye guys.